Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurin dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak juga setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Oh, orang sudah ceramah masih juga sibuknya itu setan. Maka ibu-ibu yang pegang handphone selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan dulu. Ibu-ibu ndak usah siaran langsung. Bu, ndak usah rekam, ndak usah ya. Dengar dulu, insya Allah kalau ibu bapak dengar ini dan amalkan, rumah tangganya bukan hanya bahagia di dunia, tapi insya Allah selamat sampai di akhirat. Makanya disimpan dulu. Ibu, itu ibu sudah mau 70 tahun siaran langsung juga nih. Oke, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita rajin nonton tayangan kriminal, miris hati kita melihat rumah tangga. Ada istri yang sirami suaminya air keras sampai hancur wajahnya. Ada suami yang memutilasi istrinya. Ada pula anak perkara masuk polisi, lapor orang tuanya. Dan tidak sedikit kita melihat ada orang tua yang hamili anak gadisnya. Padahal ketika menikah banyak ulama yang doakan. Ketika menikah kembang ramai betul berkilo-kilo ucapan selamatnya. Tapi kenapa setelah menikah tidak ada yang diharapkan? Dia tidak mewujudkan apa yang disebut mawaddah, sakinah, mawaddah warahmah. Kenapa? Karena dia membina keluarganya tidak berdasarkan tuntunan agama. Maka penghormatan saya kepada kedua mempelai, adindaku dan Ditio dan Syakira, saya ingin menyampaikan petua-petua agama untuk modal kalian agar bisa berumah tangga selamat dunia, selamat di akhirat. Ini bukan nasihat dasat latif, tapi ini nasihat agama. Yang pertama, adindaku berdua, nikah luruskan niat. Kalau kamu salah niat pasti capek dan tidak bahagia. Maka Nabi berpesan, nikahilah seorang wanita atau nikahilah seorang lelaki karena 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, lihatlah li jamaliha, kau nikahi dia karena kecantikannya. Alhamdulillah Nanditio, istrimu cantik deh. Tapi kalau cantik saja kau nikahi, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Cantik ada batasnya. Nggak percaya? Tanya Pak Gubernur, cantik mana istrinya dulu dengan sekarang? Coba. Nggak mungkin lebih cantik sekarang daripada yang waktu pengantin baru. Kenapa? Karena cantik itu ada masanya. 17 tahun, sweet 17, tersenyum, satu kampung tersenyum. 17 tahun. Tapi cobalah kau balik itu angka 17. 71. Tersenyum, lari cucunya dikira mau digigit. Cantik ada batasnya. Yang kedua, cantik subjektif, tergantung orangnya.
Pak Gubernur ditanya, siapa yang paling cantik di dunia? Maka beliau pasti jawab, yang paling cantik di dunia adalah istri saya. Pak Iskandar tidak boleh protes, yang cantik istri saya, itu urusan bapak. Maka cantik menurut Pak Gubernur belum tentu cantik menurut Pak Iskandar. Cantik menurut Dasat Latif belum tentu cantik menurut Pak Wagub. Maka cantik itu subjektif. Boleh kau jadikan ukuran, tapi tidak boleh jadi prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. Cantik sekarang, tapi kira-kira tiba-tiba kena stroke. Mana ada cantik lagi kalau kena stroke? Hilang cantiknya. Yang kedua kata Nabi, nikahilah dia karena keturunannya. Boleh cari keturunan yang baik-baik, yang orang Jawa katakan bebet, bibit, dan bobot. Tapi jangan prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Nabi Nuh. Ada orang bapaknya pengkhianat, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka adindaku Nandityo, kalau kau nikahin istrimu karena anak bupati, siap-siap kau kecewa. Kenapa? Sudah hampir habis jabatannya. Ya, pasti toh, pasti. Kau nikahi anaknya Pak Gubernur karena gubernur paling lama 5 tahun. Beruntung kalau 2 periode. Amin. Iya toh. Maka ketika kau nikahi orang karena dia anak pejabat, maka siap kau kecewa karena jabatan ada batasnya. Pak Iskandar sebentar lagi selesai cabut Garuda, sudah habis jabatan masih pakai ke pasar. Orang bilang sudah gila itu bapak itu. Iya kan? Maka jabatan boleh jadi pertimbangan, tapi jangan jadi prioritas. Kenapa? Ada batasnya. Yang ketiga kata Nabi, nikahilah dia karena kekayaannya. Tapi jadi laki-laki, jangan kau berharap hartanya mertuamu dek. Laki-laki pecundang kalau mau hidup di harta mertua. Maka laki-laki yang baik, dia berdiri tegak dengan kepala dan di atas kakinya punya kehormatan. Kenapa? Karena dia hidup dengan hasil jerih payahnya sendiri. Besok Pak Haji Iskandar kasih anaknya mobil, nah hadiah pernikahan. Maka lelaki terhormat dia katakan, terima kasih Pak, saya sudah terima mobilnya, niatnya sudah sampai, tapi tolong biarlah saya yang berikan anaknya bapak mobil. Mobil yang bapak sumbang bawa ke panti asuhan, insya Allah berkah. Tuh bos, jangan cepat, hilang dia punya harga diri. Iya. Yang ketiga, yang keempat kata Nabi, nikahilah dia karena agamanya. Oh, bertanya mahasiswa saya, Bu, kenapa agama nomor 4? Mestinya agama nomor 1. Saya bilang sama siswa saya, betul agama nomor 4, tapi dia tidak titik di situ. Dia koma, ada penegasannya, ada garis besarnya, di garis bawahi, dikasih stabilo, dikasih bold, cetak miring. Penting. Nabi tegaskan, utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat semuanya. Ada perempuan cantik, betul cantik, tapi dongo, beleng-beleng. Lain dibilang capek suaminya jelaskan, apa pak, cantik tapi otam goblok. Ya toh. Ada lagi mukanya cantik tapi miskin. Ada lagi kaya, mukanya hancur. Maka mendapati perempuan, dialah cantik, keturunan baik-baik, kaya, hafal Quran, 100 perempuan belum tentu ada 1. Pak Habib Mahdi, kalau Habib dapat itu dialah cantik, keturunan baik, orang kaya, dan bagus agamanya, tolong tunjukkan Dasat Latif, saya juga masih mau nambah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, 1, luruskan niat. Adindaku berdua, kalau niatmu lillahi ta'ala, semua persoalan dalam rumah tangga pasti clear.
Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, orang yang nikah lillahi ta'ala semata-mata karena Allah, dia jadi ibadah. Yang namanya ibadah, semua gerak-geriknya, semua waktunya, semua jeripayanya, nilai ibadah memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Niatnya lillahi ta'ala. Orang yang cari nafkah setelah pengantin, nanditio setelah cari pengantin cari nafkahmu itu ibadah. Langkah-langkah kakimu ibadah. Kalau kau wudhu dulu, lalu kau tutup auratmu, sebelum keluar rumah kau baca doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau keluar rumah lalu baca bismillahi tawakkaltu ala allahi la haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi, orang yang pergi cari nafkah membaca doa seperti ini, langkah kaki kanannya satu pahala dicatat, langkah kaki kirinya digugurkan dosa-dosa kecilnya. Allahu Akbar. Jadi kalau rumahmu ke tempat kerja 4 km, PP 8 km, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau kau sampai di kantor keliling-keliling lapangan, berapa langkah kaki kau dapat? Apalagi kalau jalanmu begini, lebih banyak lagi langkahnya. Lillahi ta'ala. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita nikah lillahi ta'ala, demi Allah, pikiranmu yang capek cari nafkah, keringatmu yang bercucuran karena cari nafkah, itu adalah jihad fisabilillah. Saudaraku, ada seorang sahabat Nabi, dia bukan sahabat utama, tapi pernah dicium tangannya oleh Rasulullah. Bayangkan Pak, ketemu Pak Gubernur saja, kita sudah selfie. Pak Hermanderu selfie dulu. Padahal Pak Hermanderu paling lama 10 tahun. Sudah bangga kita Pak, kita selfie. Gimana kalau ketemu Rasulullah? Ini bukan cukup sekedar ketemu Rasulullah, dicium tangannya oleh Rasulullah. Allahu Akbar. Siapa? Dialah Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan dengan Nabi. Orang kalau jabat tangan, Rasulullah itu kalau jabat tangan Pak, adabnya tidak pernah beliau dulu lepas tangannya, tapi menunggu sahabatnya tarik tangannya baru Nabi lepas. Waktu jabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal, dijabat, kentara tangannya Mu'adz bin Jabal kasar. Coba Bapak jabat tangan dengan Pak Gubernur, dengan buruh harian di jalan, pasti beda itu rasa-rasanya. Iya toh? Parfumnya juga beda. Kalau Pak Gubernur parfumnya yang original, kalau yang di pinggir jalan buru-buru kasar, parfumnya parfum palsu campur bau matahari. Jabat tangan, Nabi rasa kasar betul tangannya ini orang. Lalu Nabi bertanya, Mu'adz, kenapa tanganmu kasar begini? Ya Rasulullah, saya ini buruh, pekerja batu. Saya ambil batu-batu besar di gunung, lalu aku pecah-pecah jadi kecil, lalu aku jual di pasar, maka tangan saya kasar. Nabi terharu, lalu mengambil telapak tangannya Mu'adz dan diciumnya tangannya Mu'adz bin Jabal. Lalu Nabi bersabda, Mu'adz, inilah tanganmu yang menghalangimu nanti masuk neraka, karena engkau cari nafkah secara halal untuk anak istri. Maka dindaku, cari nafkah kalau niatmu lillahi ta'ala, itu adalah pahala yang memberatkan timbanganmu di akhirat kelak. Satu, luruskan niat. Yang kedua, nasihat buat kita semua ini, terutama pengantin baru. Percayalah dek, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Percaya itu. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Bohong, termasuk Pak Gubernur. Bohong kalau ada orang bilang tidak ada, termasuk Dasat Latif. Bohong kalau ada orang tidak ada masalahnya rumah tangganya. Tidak ada orang, termasuk Habib Mahdi, tidak ada orang tidak ada masalahnya. Saya kasih contoh, istri cantik. Ibu pikir kalau istri cantik bukan masalah? Istri cantik Pak digoda orang, apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi Pak. Jalan dikira sopir, hancur juga kita. Berarti bagus kalau istri cantik, istri jelek. Tadi istri jelek digoda orang, masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang.
Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di gedung. Sampai di gedung istrinya, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya lagi mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Apa masalahnya sekarang sudah pengantin? Ada masalahnya toh? Tadi bapaknya sudah katakan mudah-mudahan segera punya anak. Orang pengantin bukan jaminan sudah pasti punya anak. Coba lihat rumah tangga pak, ada orang masalahnya kasihan, sudah 2 anaknya masih ngontrak-ngontrak rumah. Rezekinya yang masalah. Ada lagi orang belum menikah sudah punya rumah karena kaya bapaknya. Tapi apa masalahnya? Suami istri tidak setia. Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Iya toh? Ada lagi suami istri setia, rumah ada, apa masalahnya? Tidak punya anak. Sampai ke Eropa berobat tidak dikasih anak. Ada lagi sudah rumah bagus, sama-sama setia, punya anak, apalagi masalahnya? Anaknya narkoba. Tidak ada orang tidak ada masalahnya pak, percaya itu. Ya saat latih Ibu Gub, masalah saya sekarang apa? Banyak janda-janda curhat. Modus dia bu, kirim-kirim stiker-stiker ngeri. Ustadz, suamiku meninggal, kasih saya doa-doa amalan penenang hati. Ku kasihlah doa-doa penenang. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Ini nih, bapak-bapak kadis yang ada di depan saya ini, semua muka-muka penuh masalah ini pak. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Jangankan bapak ibu sekalian, jangankan Dasat Latif, jangankan kita ini manusia sekarang yang banyak medsos, punya peluang kita berselingkuh, punya peluang kita berzina mata. Kurang apa Rasulullah? Kurang apa cintanya Allah kepada Rasulullah? Kurang apa dekatnya Rasulullah kepada Allah? Kurang apa ibadahnya Rasulullah? Tapi apa tidak ada masalah dalam rumah tangga beliau? Allahu Akbar. Aisyah pernah difitnah selingkuh ketika di Madinah. Itu Aisyah. Rasulullah dalam ekonomi pernah dijelaskan 3 hari 3 malam tidak makan, akhirnya Hasan Hussein pucat, cucu beliau. Itu Nabi. Dalam struktur kemasyarakatan beliau bukan cuma dibully, bukan dimaki di medsos, beberapa kali uji coba pembunuhan. Itu Nabi. Bedanya apa? Semua pasti punya masalah. Nabi ketika ada masalahnya, beliau langsung pegang janji Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah. Jadi di lidahku pengantin baru, begitu ada masalahmu, besok lusa, jangan kau terlalu cepat curhat sama mertua atau ibu bapak. Karena ada orang bertengkar langsung datang ke rumah. Tidak kusangka. Ngapain kau curhat sama ibumu? Akhirnya ibu marah, anaknya ditelantarkan. Akhirnya kata, nggak usah, ngapain itu suamimu? Cakep-cakep, ternyata munafik. Istrinya makin cerita jelek suaminya. Dia pegang uangnya mak, nggak pernah saya dikasih, kasar ngomong. 1 bulan kemudian akur lagi sama suaminya. Apalagi ibumu sudah tahu kelemahan suamimu, hilang derajatnya suamimu depan ibumu. Kenapa? Dia sudah tahu kekurangannya. Maka demi Allah jangan cerita keburukan pasanganmu kepada orang lain. Tidak mungkin dia cerita saya Ustadz, itu saudara saya, masa dia mau cerita aib keluarga saya waktu saya curhat. Bu, siapa yang dorong Nabi Yusuf turun ke sumur? Siapa? Saudaranya sendiri. Masa sih dia cerita aib saya waktu saya curhat? Itu kan paman saya, bapakku dengan bapak dia bersaudara. Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Tidak mungkin dia cerita Ustadz, saya masih sepupu. Siapa Abu Sofyan? Sepupunya Nabi. Itu pelajaran. Jangan kau rahasia rumah tanggamu kau ungkap-ungkap. Tidak usah. Lalu bagaimana ketika ada masalah? Ambil wudhu, ambil sajadah,
ngadu kepada Allah, tidak harus pakai bahasa Arab. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara, pelihara suamiku ya Allah. Aku melihatnya ada WhatsAppnya aneh-aneh ya Allah. Ada tanda lupi-lupi ya Allah. Boleh, ibu boleh begitu. Sampaikan curhatmu di hadapan Allah. Tidak mesti bahasa Arab. Bahkan boleh pakai bahasa isyarat, boleh. Boleh. Oh, Allah tahu. Oh, berkhianat suaminya ini. Ya, tidak harus. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, bingung malaikat. Patah malaikat apa maksudnya ini, Bu? Dia mau doa suami setia, doa yang dia minta, doa makan. Suaminya dia mau makan. Ayo Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada masalah, perbaiki sholat. Sudah bersolat, namanya sholat hajat. Sholat hajat tidak harus, karena ibu-ibu biasa nanya saya, Ustadz, apa niatnya sholat hajat? Ya niatnya tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau mau pakai bahasa Arab, sholli sunnatal hajjati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya, saya niat sholat hajat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika sujud terakhir, disitulah tempat paling mustajab untuk berdoa. Silahkan sampaikan keluhan, nangis di depan Allah. Kau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku, buat dia tertarik kepada aku, biar dia pusing kalau dia tidak lihat saya 24 jam ya Allah. Jangan ketawa, saya serius ini Bu. Cuma masalahnya ibu-ibu rajin doa memang, dia rajin memang doa, sedikit-sedikit berdoa, ya Allah berkahilah penghasilan suamiku. 10 menit kemudian dia doa lagi, ya Allah lindungilah suamiku. Tapi di mana dia berdoa? Di status Facebook. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Maka berdoa di atas sajadah selesai sholat. Kenapa ya suami saya kasar? Lihat sholatnya. Kenapa ya ekonomi rumah tangga saya kok susah meluh? Lihat sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga orang yang baik sholatnya. Ya. 2. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Semua pasti punya masalah. Yang ketiga, adindaku berdua, kalau kalian mau sukses bahagia di dunia, tidak perlu kau datang ke kubur ini cari berkah, karomah ini, guru ini, habib ini, tidak. Karomah paling depan mata ibu bapak. Mustahil dan tidak akan kau dapat kebahagiaan rumah tangga kalau kau kurang ngajar sama ibu bapak. Tolong adik-adik berdua, coba lihat ini tamu-tamu luar biasa, kepala daerah, gubernur bos hadir. Kenapa? Bukan karena kalian berdua, karena bapakmu. Siapa yang kenal? Kalau saya datang, bukan juga gampang mendatangkan dasar latih bos. Betul. Lalu kenapa? Karena Pak Haji Iskandar, Ustadz terserah waktunya kapan, dia utus saya cari Pak. Biasanya orang cuma telepon, ini dia utus orang untuk temui saya. Saya terharu. Sudahlah, kasih saja waktu. Yang waktu dekat dia datang tawa serius untuk datang ketemu kita untuk acaranya. Kalau sampean yang undang saya berdua, saya tidak kenal siapa ini. Coba, ini pegawai-pegawai yang hadir semua dengan istri-istrinya, bukan karena tapi bapaknya bupati. Iya toh? Maka mustahil kamu bisa bahagia kalau kau durhaka sama orang tuamu. Ini kadang-kala kita terlalu cari muka sama gubernur, cari muka sama istri gubernur, cari muka sama presiden, cari muka sama menteri, cari muka sama kadis, lupa untuk orang tua. Padahal Allah dalam Quran sudah jelaskan, ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tuamu, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tuamu. Maka dek, yang istri Syakira
jangan pernah kamu berkata kepada suamimu, mamamu terus, bapakmu terus. Pilih kamu, saya istrimu atau itu ibumu di rumahmu. Ada kan biasa perempuan kalau marah begitu? Ada? Ini semua ini. Hei Bu, tolong jawab saya dengan jujur, tolong jawab. Ibu-ibu masih pernah rasakan hamil? Pernah? Enanda? Mana ada 9 bulan tidur pasrah? Mana ada ibu-ibu 9 bulan tengkurap, hamil tengkurap? Iya Bu. Yang kedua, masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang istri gubernur keluar konak, enggak, setengah mati juga. Iya toh. Yang ketiga, masih ingat waktu menyusui? Masih ingat Ibu? Apalagi waktu tumbuh giginya anak. Waktu digigit, kau tinju, kau gigit saya, enggak, dibujuknya, lepas enggak. Siang anaknya, malam Bu, ini nih ibu-ibu, yang selalu bilang pilih mamamu atau saya istrimu. Dengar ini saya tanya, Bu, siapa yang mengandung suamimu? Siapa yang lahirkan suamimu? Siapa yang nyusui ibumu suamimu? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Istrinya toh. Mamanya pun kalau dikasih sembunyi-sembunyi, lebih-lebihnya penghasilannya. Maka jangan pernah kau katakan pilih saya istrimu atau ibumu. Kalau saya istri saya ngomong begitu langsung saya pilih ibuku, pergi kau. Istri ada bekasnya, orang tua tidak ada bekasnya. Maka saya bilang sama istri saya di rumah, Beb, saya bilang sama istri saya, boleh kau marah-marah, boleh kau maki-maki saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan pernah kau hina ibuku. Begitu saya dengar kau hina ibu saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau kira saya takut ceraikan kamu? Bapak-bapak jangan pernah takut, terutama ini deh pengantin baru. Mulai sekarang jangan kau pernah takut sama istrimu, tapi hormati istrimu, bukan takut. Karena ada juga itu istri paranoid, tidak bisa tenang kita. Baru 1 jam keluar sudah menelpon, di mana kau, di mana kau? Di kantor. Bohong, pulang kau, jawab, pulang. Ini nih muka-muka begitu sama saya lihat di sini. Dia bilang, ada teman saya, dia bilang, susah Ustaz kalau istri ngamuk, dia kasih pecah piring. Kalau dia kasih pecah piring satu, kasih pecah 1 lusin, bantu pecahkan. Dia pecahkan gelas, pecahkan 1 lusin. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli, harga diri sebagai suami tidak boleh dinyanyi istri. Takbir. Itulah yang takut sama istrinya. Pak Gub, istri saya ngomong gini, Pak Gub, Ustadz, kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar, tapi di rumah kamu Hello Kitty. Memang beginilah kita laki-laki. Pak, bukan laki-laki terhormat yang menghina istrinya. Kata Nabi, bukan bagian dari umatku suami yang tidak tahu menyayangi istrinya. Bapak mau tahu akhlak Nabi? Ini ceritakan suamimu yang tidak datang, Ibu. Akhlak Nabi itu suatu ketika Aisyah lama ditinggal dakwah, datang Nabi, begitu gembiranya tidak datang suaminya, dapat kabar suami Rasulullah datang, bukan disambutnya di pintu rumahnya, disambutnya di pintu Madinah, kota Madinah, datang keluar rumah. Aisyah begitu gembira, kebiasaan Aisyah, datang Rasulullah dibikinkan teh. Tapi apa kebiasaan Rasulullah? Beliau kalau minum teh 1 teguk kasih istrinya lagi.
Begitu romantisnya. Dia minum 1 teguk, kasih lagi istrinya. Dan hebatnya Rasulullah Pak Gub, bekas bibirnya Aisyah dia minum pula. Jadi misalnya ini gelas, Aisyah minum di sini, Rasulullah meminum bekas bibirnya. Kira-kira Pak Kadis begitu? Kalau Pak Kadis kira-kira minum bekas bibirnya istri, bau betul mulutmu. Lalu pada saat itu Rasulullah minum teh 1 teguk, Aisyah menunggu, kok giliran saya tidak dikasih. Minum kedua kalinya teguk, kok tidak dikasih. Ketiga kalinya belum. Akhirnya Aisyah cemburu dan berkata, ya Rasulullah, apakah ada perempuan lain yang telah memberimu minum di luar? Barulah Rasulullah memberikan. Dan setelah diminum Aisyah, muntah Aisyah. Ternyata apa? Salah resep. Garam dikira gula. Kenapa Rasulullah tidak memberi istrinya? Karena Rasulullah tidak mau kalau istrinya malu. Dindaku Nandityo, coba kau amalkan ini. Coba kau amalkan. Salah bagaimana? Ini masakanmu paling nikmat, tidak ada kalah di Palembang ini. Itulah istri yang suami. Bahkan bohong satu-satunya bohong yang boleh, bohongnya seorang suami untuk membahagiakan istrinya. Itu boleh. Jangan salah paham Pak. Ini maksudnya, kalau istrimu kasih kau hadiah ulang tahun, dibelikannya baju di Tanah Abang, warnanya jelek. Dikasihnya kau, bang selamat ulang tahun, ini hadiah, lihat warnanya, wih jelek betul. Ditanya gimana bang, ini bajumu paling hebat, tidak ada samanya di Palembang. Ya karena jelek. Malah kalau bapak jujur waktu itu, jujur yang tidak tepat. Maka bapak ibu saudara-saudara sekalian, yang kedua ya, yang ketiga dindaku, kalau mau bahagia, birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau belum bisa berikan Pak Haji Iskandar mobil, belum bisa berikan ibu mertua interior rumah yang mewah, maka cara membahagiakan kedua orang tuamu, jangan perdengarkan berita jelek dalam rumah tanggamu. Kau bertengkar sama istrimu, bertengkar sama suamimu, jangan beritahukan, hadapi sendiri. Jangan sudah tidak dikasih duit, masih juga dikasih berita jelek terus. Akhirnya kapan orang tua kita bahagia dengan kehadiran adanya? Yang keempat, tolak bala. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada bencananya. Maka tolak bala dengan apa? Sedekah. Bersedekahlah. Ada rezekimu sedikit, sedekahlah. Allah tidak melihat 1 jutanya, Allah tidak melihat 10 jutanya, tapi mulai berumah tangga dek, mulai bulan ini, tiap bulan ambil sedekah untuk membantu orang. Ada sepupumu yang miskin, lebih utama kasih sepupumu. Jangan sampai rumahmu mewah, jangan sampai interior rumahmu mentereng, tapi tidak ada orang yang mau datang. Dia bilang apa? Tidak usah, memang sepupumu itu nak, tapi ada dia kasar, pelit. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak usah kau ke rumahnya pelit. Dan tidak ada orang yang tidak senang orang dermawan. Percaya Pak, semua orang senang dermawan. Maka saya titipkan Pak Gubernur, kalau Pak Gubernur mau 2 periode, jadilah dermawan. Jangan terlalu pelit. Tapi saudaraku, ibu bapak majelis taklim, kedermawanannya gubernur bukan memberi duit. Berapa gajinya gubernur? Tapi kedermawannya gubernur adalah melahirkan pembangunan dan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itulah sedekahnya. Itulah sedekahnya. Sedekahnya Kapolres, sedekahnya Dandim ciptakan keamanan, sedekahnya anggota DPR bikin perda yang membuat masyarakat gampang cari kerja. Itulah sedekahnya kita. Maka tolak bala ini adalah dengan cara bersedekah. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Oh ada saya lupa, ini nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita ini pengunjung. Ini saya lupa. Satu, biasanya kalau ada pengantin begini banyak yang tidak sholat, terutama ibu-ibu yang mikapnya terlalu padat. Gara-gara mikap tidak sholat. Bagaimana solusinya? Kan datang Ustadz,
kita mau make up, mau sholat juga, caranya wudhu dulu baru make up. Sudah itu tahan kentut, karena biar sudah wudhu sedikit aja Ustaz tidak habis tetap batal. Bagaimana kalau jabat tangan? Berbeda pendapat ulama. Syafi'i batal, Imam Ahmad selama tidak nafsu tidak batal. Maka saya kalau majelis taklim saya, adik-adik mahasiswa saya tidak mau jabat tangan selesai ujian. Begini saja. Kenapa Ustaz? Sudahlah, kau masih muda, saya juga masih muda. Masa Ustaz nafsu? Iya, ayat tidak mengatakan la taqrabus zina illa Ustaz. Jangan dekati zina kecuali Ustaz. Biar Ustaz kalau cewek cantik hancur juga. Maka saya begini saja sama mahasiswi saya. Tapi kalau emak-emak majelis taklim yang usia-usia 60, 65, 70, saya jabat tangan lah. Tidak mungkin saya nafsu sama emak-emak. Tak tahulah kalau emak-emak nafsu sama saya. Tuh, dua. Biasanya kalau ada acara begini banyak yang praktek mubasir, terutama kasihan air gelas. Belum habis cucuk lagi gelas yang lain, belum habis cucuk lagi gelas lain. Jangan, itu praktek setan. Telur mestinya hanya mampu makan 1 iris, jangan kau ambil 2 iris. Begitu sudah masuk di piringmu jadi sisa, tidak ada, maka dibuang saja, tidak ada yang mau makan. Kita lihat nanti kalau makan ini apakah banyak praktek mubasir. Yang ketiga, biasanya kalau ada cara begini banyak pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang mencela caranya orang, bahkan pasangannya orang pun dia cela. Bodohnya suaminya. Kenapa? Tidak serasi kudungnya, kayak umbul-umbul. Semua orang mau diurusi, dasat aja pun dicela. Kecil aja rupanya orangnya. Ini saya tadi lewat ada juga yang cela saya. Dia bilang itu lagi bajunya waktu di YouTube. Ini muka-muka pencela-cela ini semua datang. Ya, 3, 4. Biasanya kalau acara begini banyak yang pulang tersinggung. Kenapa? Merasa tidak dilayani dengan baik. Jauh-jauh saya dari Musi Banyuasin, datang banyak ongkos, naik mobil berjam-jam, sampai ke sini tidak dilayani. Tidak mungkin Pak Bupati, Pak Haji Iskandar dan istri melayani, duduk untuk bicara dengan ibu. Kenapa? Coba kita lihat, tamunya ribuan. Tidak mungkin. Maka kita yang harus mengerti. Ada yang pulang tersinggung, tidak mau lagi saya ke sana. Saya pakai baju baru, tidak kena kamera, tidak pernah syuting. Gara-gara syuting dia marah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang terakhir lupa ini. Buat Ananda, Adinda, Nanditio, besok kalau marah dek, jangan gampang bilang talak. Semarah apapun kamu, kata yang tidak boleh dipermainkan talak. Meskipun lewat SMS, meskipun lewat WhatsApp. Bertengkar, tiba-tiba keluar kata emosi, saya talak kamu, jatuh talak 1. Itu artinya masih boleh campur. Malam tiba-tiba saling membutuhkan, boleh campur. Tapi kalau dia bilang saya talak kamu, 5 menit kemudian keluar lagi dari lisannya saya talak bener kamu, jatuh talak 2. Artinya tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Harus ada ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada saksi, nikah ulang baru boleh campur. Kalau kau campur tidak nikah ulang, berzina hukumnya. Saya talak kamu, 10 menit saya talak betul kau. 15 menit kemudian dia keluar dari rumahnya, dia banting pintu, saya talak kamu, jatuh talak 3. Artinya tidak boleh kau campur. Itu istrimu cerai dulu baik-baik, lalu dia nikah, menunggu 3 kali haid, lalu menikah dengan laki-laki lain, ternyata laki-laki tersebut juga dia tidak senang, lalu dia cerai lagi, kita menunggu masa iddah 3 kali haid, baru boleh kita nikah ulang dan campur. Bagaimana? Itu kan tidak ada di pengadilan agama. Pengadilan agama untuk administrasi dunia, terutama tentang hak harta, mawaris. Tapi untuk yang berlaku ketetapan agama Allah ini, jangan gampang bilang talak. Ya, bagaimana kalau perempuan bilang talak saya, talaka, biar sampai di atas pantatnya. Kenapa? Tidak sah. Kenapa? Hak talak ada sama laki-laki, bukan sama perempuan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum, kenapa ibu? Terus
memangnya pilkada. Biar Pak Herman Deru yang terus, ndak usah ya. Insyaallah, amin. Ibu bapak, sebelum kita akhiri, mari kita kirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan pernikahan anandaku, adinda kita semua, saudara kita, sanak saudara kita ini diberikan keturunan yang soleh dan soleha, dibahagiakan rumah tangganya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.